Ulama kita ini sangat terkenal di kalangan Ahlus Sunnah zaman ini. Beliau menghabiskan waktu dan usianya untuk dakwah, baik dengan lisan atau tulisan. Sehingga, sumbangsi beliau sangat banyak untuk Islam dan kaum muslimin. Ilmu fikih adalah salah satu bidang ilmu yang beliau kuasai dengan baik. Hingga sebagian ulama menjulukinya sebagai Faqih Hazal Asyar, ahli fikihnya zaman ini. Tidak lain beliau Syekh Al-Alamah Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi dengan kunya Abu Abdillah. Beliau dilahirkan di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadan tahun 1347 Hijriyah, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 1929 Masehi. Beliau belajar ilmu Al-Quran kepada kakeknya dari jalur ibu yang bernama Abdurrahman bin Sulaiman Al-Udamai, hingga beliau mampu menghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu, beliau mengalihkan konsentrasi guna belajar dan menekuni berbagai disiplin ilmu agama dan penunjangnya. Di antaranya, beliau belajar ilmu khat, tulisan, ilmu hitung, dan sebagian cabang ilmu sastra. Sahabat tentu pernah mendengar nama Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, pemilik kitab tafsir yang sangat terkenal itu. Ternyata Syekh As-Sa'di adalah gurunya Syekh Al-Utsaimin. Pada saat itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di telah menunjuk dua orang murid seniornya untuk mengajar para murid-murid junior, yaitu Syekh Ali As-Solihi dan yang kedua adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawi. Beliau pun bermulazomah dan belajar beberapa kitab kepadanya, seperti kitab Mukhtasar Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Fikih Minhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di sendiri, Al-Ajurumiyah dan Alfiyah. Adapun ilmu faraid, ilmu waris, dan fikih, beliau belajar kepada asy Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan. Dengan demikian Syekh Abdurrahman As-Sa'di terhitung sebagai guru beliau yang pertama. Beliau bermulazomah dan secara intensif mempelajari berbagai cabang ilmu agama dari Syekh As-Sa'di, seperti ilmu tauhid, tafsir, hadis, fikih, usyul fikih, faraid, mustalah hadis, nahwu, dan shorof. Bahkan Syekh As-Sa'di adalah guru pertamanya yang memberikan pengaruh cukup besar dalam banyak hal. Hal ini diakui sendiri oleh Syekh Utsaimin dalam pernyataannya. Aku banyak terkesan dan terpengaruh oleh beliau dalam metode pengajaran, penyampaian ilmu, dan pendekatannya kepada para penuntut ilmu, dengan memberikan contoh dan makna dalam mengajar. Demikian halnya, aku terkesan kepada beliau dari sisi akhlaknya. Karena Syekh Abdurrahman mempunyai akhlak yang mulia, dan kedudukan yang tinggi dalam hal ilmu serta ibadah. Terkadang beliau bercanda dengan anak kecil, dan tertawa bersama orang-orang dewasa. Beliau termasuk orang yang paling baik akhlaknya yang pernah aku lihat. Demikian pula sebaliknya, Syekh Utsaimin juga memiliki kedudukan yang spesial di sisi gurunya. Suatu saat, ayah Syekh Utsaimin hendak pindah ke kota Riyadh, dan menginginkan supaya putranya ikut pindah bersamanya. Tatkala berita itu sampai kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau pun menulis sepucuk surat untuk sang ayah. Dalam surat tersebut, beliau mengatakan, sesungguhnya, kepindahan ini tidak mungkin. Kami ingin Muhammad tetap tinggal di sini sehingga ia bisa mengambil faedah. Di samping itu, beliau juga pernah belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang terhitung sebagai guru beliau yang kedua. Beliau mengawalinya dengan belajar Sahih Al-Bukhari, sebagian karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa kitab fikih. Tentang gurunya ini, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, saya sangat terkesan dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam hal perhatian beliau terhadap hadis. Aku juga terkesan dengan akhlak beliau dan kelapangan jiwa beliau dalam menghadapi manusia. Waktu terus berlalu hingga tibalah saatnya, beliau mengajar dan berdakwah dalam ruang lingkup yang luas. Pada tahun 1371 Hijriyah, beliau pun mulai mengajar di Masjid Al-Jami'. Ketika dibuka berbagai mahat ilmi, lembaga-lembaga ilmiah, di kota Riyadh, beliau pun masuk dan bergabung dengan mahat tersebut pada tahun 1372 Hijriyah. Beliau berkisah, aku masuk ke mahat ilmi pada tahun kedua atas bimbingan dari Syekh Ali As-Solihi. Sebelumnya, aku juga telah meminta izin kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Saat itu, mahat ilmi terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas umum dan kelas khusus.
Aku pun masuk dan mengikuti program di kelas khusus. Setelah menjalani jenjang pendidikan selama 2 tahun, beliau pun lulus dan ditunjuk sebagai pengajar di Ma'had Unaizah Al-Ilmi. Bersamaan dengan itu, beliau melanjutkan studi dengan mengambil jurusan syariah, sekaligus melanjutkan belajar kepada Asy Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Ketika Syaikh Abdurrahman wafat, maka beliau menggantikan posisinya sebagai imam di Masjid Al-Jami' Al-Kabir di Unaizah. Selain itu, beliau juga mengajar di Perpustakaan Nasional Unaizah, dan merangkap sebagai pengajar di Ma'had Ilmi. Kemudian, beliau berpindah mengajar di 2 fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Usuluddin di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Cabang Qasim. Bahkan, beliau juga diangkat menjadi salah satu anggota Hay'ah Kibarul Ulama, Majelis Ulama Besar, Kerajaan Saudi Arabia. Beliau memiliki semangat yang luar biasa dalam berdakwah di jalan Allah, membimbing para juru dakwah, dan upaya beliau patut disyukuri dalam hal ini. Satu hal yang perlu diketahui adalah, bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim pernah memberikan penawaran, bahkan mendesak kepada beliau, supaya menduduki jabatan Qadhi, Hakim. Bahkan, Syekh Muhammad telah mengeluarkan surat keputusan penunjukan beliau sebagai Kepala Mahkamah Syariah di Isa. Namun, beliau meminta supaya dibebaskan dan diturunkan dari jabatan tersebut. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pendekatan pribadi dari beliau, akhirnya Syekh Muhammad mengabulkan pengunduran diri beliau dari jabatan tersebut. Beliau mengetahui bahwa amanah tersebut tidak mudah menjalankannya, dan tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin terutama para penuntut ilmu, tentu sangat akrab dengan berbagai tulisan beliau. Tidak ada satupun disiplin ilmu agama, melainkan beliau punya andil di dalamnya. Dalam bidang akidah, fikih, tafsir, mustalah, nahwu, usyul fikih, dan lain sebagainya. Beliau memiliki karya tulis sangat banyak, yang mencapai 40 buku dan makalah. Hingga saat ini, karya-karya beliau sering dijadikan sebagai rujukan oleh para penuntut ilmu di berbagai belahan dunia. Di antaranya, adalah sebagai berikut: Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Syarah Riyadus Sholihin, Usulut Tafsir, Syarhul Munti, Qaulul Mufid, Syarhu Kitabit Tauhid, Syarhu Usyul Ats-Salasah, Kitabul Ilmi, dan yang lainnya. Alhamdulillah di negeri kita ini, kitab-kitab tersebut dengan mudah bisa kita dapatkan. Bahkan banyak pula yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau wafat pada hari Rabu 15 Syawal 1421 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 10 Januari tahun 2001 Masehi. Tepatnya pada pukul 6 malam di Rumah Sakit Spesialis Raja Faisal di Jeddah. Setelah beliau ditimpa penyakit parah yang telah beliau derita dalam waktu yang lama. Pada awalnya, beliau enggan untuk terapi dengan pengobatan kimia. Namun akhirnya, beliau pun menjalani pengobatan tersebut atas permintaan pemerintah Saudi. Beliau pun sempat berobat ke Amerika, namun tidak lama kemudian kembali lagi karena tugas ilmiah beliau untuk mengajar di Unaizah dan Masjidil Haram. Subhanallah, beliau memang seorang figur ulama yang sangat semangat dan antusias untuk berdakwah. Beliau tetap mengajar dalam kondisi sakit, dan membutuhkan istirahat. Pernah beliau mengajar dalam keadaan sakit, dan dirawat tenaga medis. Pernah pula, beliau berusaha melawan rasa kantuk yang sangat ketika mengajar. Semua itu, beliau jalani dengan penuh kesabaran dan semangat yang tinggi. Oleh karenanya, ketika sakit beliau semakin parah pun, hal itu tidak menghentikan semangat beliau untuk mengajar. Saat itu, beliau menempati sebuah kamar di Masjidil Haram, dan hanya menyampaikan pelajaran secara singkat. Akhirnya, beliau meninggal dalam usia 74 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Al-Adl bersama guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Semoga Allah membalas segala jasa beliau untuk Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang terbaik.